Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridaillahi ta'ala al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Ingkang kawula takdimi Ibu Nyai Dadia, ingkang kawula hormati ibu-ibu wali murid TK RA Diponegoro, ingkang dipun mulyakaken dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saged kepanggih malih Ibu. Sami sehat nggih? Oh, berarti baru niki. Oh, berarti kok ada yang lama, ada yang baru. Berarti harus alhamdulillah nggih. Ya, pasti harus kenalan dulu ini. Nggih. Nggih, kula Muhammad Zainur Rahman, ya yang sudah kenal nggih. Alhamdulillah nek dereng kula penyuluh agama Islam saking KUA Aji Barang. Ya. Terus nek urusane kali KUA niku biasane napa pernikahan nggih Ibu. Nah, mungkin yang kemarin baru menikah enten napa? Mboten. Undangan nggih. Nggih. Berarti alhamdulillah nggih kepanggih dan mudah-mudahan pertemuan kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini sesuatu yang baru, jadi mudah-mudahan kedepannya nanti akan membawa satu kemaslahatan dan keberkahan tersendiri, terutama ibu-ibu sebagai madrasatul ula. Jadi sekolah pertama dari anak dari seorang manusia itu adalah ibunya. Jadi posisi seorang ibu itu adalah guru, adalah ya kepala sekolahnya, ya pendidiknya, ya yang akan menentukan bagaimana seorang anak itu nanti akan berperan di masa depan, di masa yang akan datang. Itu suatu yang sangat mulia. Bapaknya mboten saged, Bu. Tidak bisa berperan seperti ibu-ibu. Ibu-ibu itu yo asah-asah nggih. Gimana? Nggih, umbah-umbah nggih. Nggih, segala macam sebarang wiyah dan juga masih dibebani, ya bukan beban nggih, ditugasi untuk mendidik anak-anak. Karena madrasatul ula itu adalah ibu-ibu, nanti anak akan melihat sosok dari ibunya itu bagaimana, dia akan mempelajari banyak hal itu dari ibunya. Maka penting sekali untuk kita itu meningkatkan terus ilmu kita, meningkatkan terus kapasitas kita, meningkatkan terus kualitas kita, dan yang paling penting adalah meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau dekat dengan Allah itu nanti anak mudah manut untuk dididik. Jadi bisa jadi parameter kadang-kadang ibu-ibu. Kalau anak itu rewel, anak itu banyak permintaan, banyak persoalan, pasti
hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak sedang baik-baik saja. Jadi parameternya itu. Kalau kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik, insya Allah anak juga manut, anak juga enak dididik, enak diarahkan. Nah, itu menjadi satu muhasabah bagi kita semuanya. Ketika kita dekat dengan Allah, maka segala sesuatu, bukan hanya anak, suami, kemudian tetangga, itu semuanya enak, semuanya jadi serba tentram, serba nyaman, tidak ada persoalan. Tapi kalau kita sedang menjauh sedikit saja dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mulai muncul persoalan. Anak rewel, suami gini-gini dan sebagainya, tetangga ada yang tidak suka dan sebagainya. Nah, itu adalah alarm sebenarnya. Kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dengan sesama. Dengan sesama itu termasuk dengan anak kita, termasuk dengan suami, termasuk dengan tetangga kanan kiri. Jadi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, ketika ibu-ibu menitipkan anak di RA, kepada guru, kepada sekolah, harapannya nopo ibu-ibu? Biar apa? Pintar, soleh, terus bisa ini, bisa itu dan sebagainya, nggih. Nah, harapan-harapan itu bolehlah kita sandarkan kepada para guru, kepada sekolah, kepada RA, kepada TK yang kita titipkan anak kita di sana. Tapi jangan lupa bahwa mereka bukan menjalankan tugas yang utama. Yang utama itu ibu-ibu. Jadi ibu itu yang menjadi tugas paling utama di dalam mendidik anak-anak. Jangan kemudian dititipke, sudah tak titipkan ke RA, berarti sudah lepas tanggung jawab. Oh, mboten. Tidak. Kita tetap mengisi bagaimana anak-anak kita dalam keseharian itu mendapatkan satu teladan. Yang paling penting itu teladan. Kalau kita pengen anaknya soleh, maka ibunya harus soleh, mboten. Kalau kita kepengen anaknya pinter, ibunya juga harus pinter, mboten. Nah, kita tidak bisa membebankan sesuatu kepada orang lain hal yang kita sendiri tidak kuat untuk melakukannya. Kita tidak berhak untuk membebankan atau menuntut sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang kita sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Kalau kita kepengen, boleh kita pengen anak kita menjadi hafidhah. Pengen apa mboten ibu-ibu? Nah, tapi kalau kita kepengin, jangan sampai seperti menuntut dan memaksa kepada anak-anak kita. Kenapa? Lah wong ibunya aja tidak hafal. Ibunya aja tidak banyak hafalan suratnya, anak harus hafal surat ini, harus hafal bacaan itu, harus hafal hadis ini, hadis itu. Ya kasihan anak. Kalau anak hafal, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita menjadikan anak itu terlalu banyak terbebani. Dari KUA tadi sebenarnya di perjalanan niat saya adalah ada materi yang bagus sekali yang disebut dengan psikologi kebencian. Waduh, ngeri nggih. Hate psikologi. Jadi psikologi kebencian. Ibu-ibu nate wadeh mboten? Nate lah, cepet banget. Seniki sek wadeh napa mboten? Mboten. Enten sing diwadahi napa mboten seniki? Rahasia dong. Nah, adakah daftar kebencian di dalam hati kita di list? Daftar kebencian 1. Yang paling tinggi siapa? Oke, wong ini beli banget. Ayo misalnya ya. Yang kedua, sing ibu kae sing cokan ngarang-ngarani maling. Ada daftar kebencian 1, 2, 3, 4. Nanti kira-kira daftar kebenciannya setiap hari bertambah loh, mboten? Bertambah. Nggih. Ibu-ibu kira-kira kebencian itu bagus atau mboten?
Kalau sesuatu itu tidak bagus, sesuatu itu tidak baik, itu lebih baik dibuang apa dibiarkan? Dibuang. Kok seringnya kita membiarkan? Nah, sudah tahu nggih, berarti kebencian itu sebaiknya dibuang. Lah wong angel nggih. Angel nggih mboten? Angel apa mudah? Loh, ngaku nggih. Angel. Sulitnya ketika kita sedang merasakan itu. Wong namanya rasa nggih. Rasa itu manusiawi nggih. Manusiawi, tidak bisa kita itu misalkan nggih, ada orang tiba-tiba marahi kita. Wah. Panjenengan iki ngomprang jarene, apa ke rumah terus ngelabrak. Kira-kira kita mungkin nggak ngelawan karena nggak berani ya. Jadi menang baik, tapi di dalam hati dongkol, jengkel, benci. Dimasukkanlah dia, namanya siapa? Oh, Ibu Siti siapa? Oh, misalkan dalam daftar utama kebencian. Anggen donga kemutan, ya Allah, berikanlah balasan yang setimpal. Doa jahat nggih. Doa jahat. Sok kados niku mboten Ibu-ibu? Oh, mboten nate, alhamdulillah nggih. Jadi psikologi kebencian itu adalah sesuatu yang ada dalam hati setiap manusia. Nggak bisa lepas. Kalau orang benci itu tidak mungkin untuk kita dilangke. Ya, bisa mungkin, tapi tetap itu perlu proses. Nah, maka dalam psikologi kebencian ini satu ya. Kita harus memahami bahwa kebencian itu sesuatu yang manusiawi. Tidak usah untuk melawan sekuat-kuatnya atau berusaha untuk hilang babar blas, itu memaksakan hati itu juga tidak baik. Wong nyatanya masih benci, wong rasanya masih terasa. Esi segrik esi mangkal begini. Jadi di sini masih ada kayak ada duri-durinya. Maka itu kita terima sebagai sesuatu yang manusiawi. Yang kedua, Ibu-ibu, ketika kita membenci seseorang. Nah, ini, ketika kita membenci seseorang, takarlah apakah seseorang itu yang kita benci itu adalah pribadinya atau personalnya atau perilakunya. Nah, ini harus kita pisahkan. Jadi ketika kita membenci seseorang, kita benci itu adalah orangnya atau perilakunya. Nah, kalau kita udah bisa memisahkan bahwa perilakunya lah yang sebenarnya kita benci, bukan orangnya, maka ini sudah satu poin penting. Berarti ini kita sudah melangkah. Kita pisahkan dulu. Yang dibenci itu marah-marahnya apa orangnya? Marahnya. Yang dibenci itu maki-makinya atau orangnya? Maki-makinya. Nah, ketika kita sudah bisa melepaskan antara perilaku dengan orangnya, nanti kita semakin down. Jadi kemarahan itu atau kebencian itu akan semakin berkurang. Setelah kita bisa memisahkan antara perilaku dengan orangnya, langkah yang ketiga nopo? Yang ketiga adalah kira-kira di antara perilaku orang itu adakah perilaku yang baik? Nah, kira-kira ada napa mboten Ibu-ibu? Ada. Nah, orang itu pasti ada perilaku yang baik, ada perilaku yang buruk. Nah, tugas kita itu hanya mengingat-ingat kebaikan, perilaku kebaikan dari orang, bukan perilaku keburukannya. Jadi yang diingat adalah perilaku kebaikan orang. Dulu dia pernah ngasih saya semangkok bubur. Dulu saya pernah ngasih saya traktir bakso. Dulu pernah ngasih saya ini itu dan sebagainya. Diingat-ingat kebaikannya. Nanti kebaikan itu akan mengalahkan keburukannya. Oh iya, wong tah ora kabehan ala. Ya anak apike. Itu sudah langkah ketiga, sudah demikian. Nanti menghilang
terus menerus akan menurun. Setelah itu, nah, kita lepaskan antara keburukan dengan kebaikan, kebaikannya jauh lebih banyak yang diingat kebaikannya. Keburukannya, kemudian langkah keempat, kita introspeksi dalam diri kita. Kira-kira aku mungkin nggak melakukan keburukan yang sama? Mungkin. Kalau aku saja bisa melakukan keburukan yang sama, kenapa aku harus membencinya? Itu. Jadi ketika langkah keempat ini, oh iya, aku bisa ngelakoni hal kayak gue loh. Aku juga bisa ngelakoni hal seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa seperti itu, satu, sudah memisahkan antara perilaku dengan orangnya. Yang kedua, kita bisa hanya mengingat perilaku baiknya dan melupakan perilaku buruknya. Karena dengan mengingat perilaku baik itu perilaku buruk akan hilang. Contoh ya, ibu-ibu misalkan kepada anak, mungkin anak yang udah besar. Kalau anak yang masih kecil, masih unyu-unyu, masih menyenangkan terus, masih memberikan kita kebahagiaan. Mungkin kalau yang udah besar, udah banyak nakal-nakalnya kayak gitu, yang kita ingat dari anak kita kebaikannya apa keburukannya? Kebaikannya. Itu kenapa seorang ibu senakal-nakalnya anak itu pasti masih bisa memberikan maaf. Gitu kan? Sebadung-badungnya anak, nek anak itu demprok di sisinya ibunya, terus jaluk ngapura mesti di ngapu. Nah, itu kasih sayang seorang ibu pasti akan melihat kebaikan. Nah, kasih sayang itu dibawa ke semua orang, tidak hanya ke anak ini. Kalau kita bisa melupakan kenakalan-kenakalan anak, maka kita coba lupakan kenakalan-kenakalan tetangga kita, kenakalan-kenakalan teman kita. Kenapa? Oh iya, dia juga punya kebaikan. Oh iya, dia juga pernah berbuat baik kepadaku. Oh iya, dia juga pernah melakukan ini itu yang aku itu senang banget. Nah, ini juga sama dengan suami, Ibu. Kalau lagi jengkel sama suami, ya kan? Nah, pisahkan antara orangnya dengan perilakunya. Orangnya tah aku cinta setengah mati. Ya. Sehidup semati. Kalau dia mati aku enggak ikut. Masa mau ikut. Purun ibu-ibu nderek teng keranda mriko. Purun boten. Jadi sehidup semati itu hanyalah jargon. Hanyalah jargon saja. Tapi nggih enten mawon ibu-ibu nggih. Ada juga seorang istri itu yang ketika ditinggal meninggal oleh suaminya, ditinggal wafat oleh suaminya, itu dia setia sampai mati betul-betul dan menunggu perjumpaan dengan suaminya nanti di alam keabadian ya. Jadi ada orangnya seperti itu. Dan ini istimewa sekali ibu-ibu. Seorang ibu, ini dengarkan, ini penting dicatat monggo. Seorang ibu, ya, istri yang punya anak ditinggalkan oleh suami, dan dia merawat anaknya sampai sukses, sampai jadi anak soleh, sampai jadi orang, sampai ya sudah orang ya, sampai bisa dia menafkahi dirinya sendiri, sampai bahkan dia berumah tangga, sampai mati meninggal dia tidak menikah lagi. Nah, dia tidak menikah lagi, maka berita gembira ibu-ibu. Ibu yang model begini ini, dia nyalip Kanjeng Nabi. Seneng banget. Padahal Rasulullah niku yang membuka pertama kali pintu surga. Jadi pintu surga itu yang membuka di antara semua makhluk itu Rasulullah. Nah, pas lagi buka pintu itu kok tiba-tiba ada ibu-ibu menyalip gitu loh. Loh, siapa itu Jibril? Kok dia berani-beraninya? Itu ibu seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia merawat anak-anaknya dengan baik sampai meninggal, dia tidak menikah lagi. Itu luar biasa nggih. Pengen nyalip Kanjeng Nabi. Nyalip Rasulullah. Itu berarti istimewa banget Ibu. Jadi tidak hanya di jalan saja ya ibu-ibu suka nyalip ya. Tapi juga di surga nanti itu ternyata Rasulullah saja disalib. Nah,
tidak berlaku bagi bapak-bapak. Iya, tidak berlaku. Loh, curang ya. Kalau tidak berlaku bagi bapak-bapak. Jadi ada sebuah keutamaan besar bagi seorang perempuan wanita yang bisa sampai meninggal dia tidak menikah lagi dan membesarkan kedua anaknya, misalkan ada anak berapa kayak gitu, dibesarkan sampai sukses, sampai menjadi orang, sampai bisa menafkahi dirinya sendiri, itu luar biasa. Bahkan sampai bisa nyalip Kanjeng Nabi. Itu ibu-ibu mbok kepengin nggih monggo kayak gitu. Nggih jangan nggih. Mudah-mudahan panjang umur sampai kakek nenek sampai meninggal bareng. Meninggal bareng. Ya enggak apa-apa ibu-ibu. Ada loh cerita itu, nggih, saya pernah dengar itu Pak Kiai ya, ada cerita yang suaminya meninggal. Suaminya meninggal kan takziah akan sampai ke kuburan ya. Baru pulang dari pemakaman suaminya, itu istrinya kemudian ikut meninggal. Kepengen kata sendiri Bu. Jadi itu sehidup semati betul itu, okay. Sehidup semati. Jadi hari itu juga yang istrinya dimakamkan. Jadi itu artinya tidak terlalu lah, tidak terlalu. Kalau ibu-ibu biasanya sakit, istrinya suaminya meninggal terus bisa merawat anaknya sampai besar, tidak menikah lagi bisa. Tapi nek bapak ya ampun. Makanya itu saya bilang tidak berlaku bagi bapak-bapak lah. Karena contohnya sangat sulit ya, sangat sulit ya. Nah, seperti itu. Ya ada mungkin nggih, ada pasti. Nggih, kembali lagi. Nah, ketika seorang suami misalkan menjengkelkan kita, pisahkan antara perilaku dengan orangnya. Perilakunya yang bikin jengkel. Perilakunya yang kentutan itu yang bikin jengkel. Perilakunya yang kalau habis ganti pakaian itu langsung dilempar. Nah, oh iya. Oh jangan, itu rahasia Bu. Rahasia ya. Perilakunya yang kalau habis makan tidak cuci piring ya. Ada ibu-ibu suami yang kalau habis makan cuci piring sendiri ada? Ada? Apa enggak ada? Suaminya ibu ya. Kayak gitu ya. Saya juga ya. Saya kalau makan cuci piring saya sendiri gitu. Jadi itu satu kebiasaan yang bagus kayak gitu. Tapi kalau ibu-ibu pengen dapat pahala yang banyak, ampun Pak, ampun. Nah, gitu ya. Diambil. Malah sebah gitu ya. Ketika kita jengkel dengan suami kita, pisahkan antara perilaku dan orangnya. Kemudian apa tadi Ibu rumusnya? Ingat kebaikannya. Kebaikannya banyak nggih? Banyak. Kebaikan suami itu banyak enggak? Banyak. Tapi ingat apa enggak? Ingat kadang-kadang. Ya kalau makanya itu harus didaftar Bu. Ya, ditulis ya. Jangan yang ditulis dosa-dosa suami. Dosa suami terhadapku jiro lupa. Sampai 100. Banyak banget ini. Tulis kebaikan. Dia kalau memandangku penuh cinta, ditulis. Dia kalau mengajak bicara aku lembut banget. Dia nggak pernah marah-marah sama aku. Nggak ada di daftar, nggak conteng-conteng. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi diingat-ingat kebaikannya. Kemudian yang berikutnya apa? Kita harus ingat bahwa kita juga bisa melakukan keburukan yang serupa loh. Kita juga bisa melakukan keburukan yang serupa. Nah, ketika kita bisa melakukan keburukan yang serupa, kita akan mawas diri. Sama ibu-ibu, kalau kita mendengar ada orang misalkan teman kita berbuat salah. Ibu-ibu kalau dengar misal contoh nih, ada temennya atau ya kenalan atau apa gitu, selingkuh misalkan. Ibu-ibu marah nggak? Marah. Marahnya ke siapa? Ke orang pelakor. Enggak, maksudnya selingkuhnya orang lain, bukan nggak ada hubungannya sama kita. Marah nggak? Kita benci orangnya atau perilakunya? Kadang-kadang ke orangnya juga. Itu. Kadang-kadang ke orangnya.
Terus yang kedua, kira-kira kita bisa melakukan hal yang serupa enggak? Kita bisa melakukan hal yang serupa enggak? Ya jangan sampai. Iya, jangan sampai, tapi bisa. Yang namanya tinakdir itu kita nggak bisa tahu, Bu. Iya. Kita nggak bisa tahu. Maka kayak gini, kalau mekanisme ketika kita membenci seseorang, orang melakukan kesalahan, kita benci perilakunya. Yang kedua adalah kita ingat bahwa kita juga mungkin melakukan hal yang serupa. Maka itu menjadi nopo? Pelajaran. Ibu-ibu kalau jalan terus ada satu yang kepleset, kira-kira yang lain terus hati-hati enggak? Nah itu berarti dia berkorban untuk yang lain biar hati-hati. Maka ketika dia jatuh itu kira-kira ibu-ibu bersorak enggak? Syukur kayak gitu enggak? Wah, kan selingkuh kan wis memang rak bener gitu. Gitu kayak gitu? Kayak gitu apa enggak? Ya kayaknya. Ampun, nggih, ampun. Ketika kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu tinakdir, sama bahwa hikmahnya ada orang berbuat dosa itu apa toh? Bukan untuk kita biar maki-maki dia, enggak. Bukan untuk kita bisa menghinanya sekehendak kita, enggak. Bukan kita kemudian wah itu tidak lebih baik dari saya. Oh ternyata wah kudungan koyo ngono kok ternyata bisa. Jangan seperti itu. Kenapa? Kita bisa ditakdirkan melakukan hal yang serupa. Bahkan ini satu kaidah yang mungkin juga perlu menjadi perhatian kita. Jangan pernah menghina orang yang berbuat dosa. Ini sabda Rasulullah. Kalau orang barang siapa yang menghina seseorang yang berbuat dosa, dan orang yang berbuat dosa itu merasa malu sekali atas penghinaan itu, maka Allah tidak akan mewafatkan orang yang menghina itu sebelum melakukan dosa yang sama. Na'udzubillahi min. Maka jangan sampai. Jadi kalau contoh gampang sajalah. Kalau kita melihat teman kita kepleset, harusnya diapain? Ditolong, bukan disyukurin. Ketika ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, kita mestinya adalah menjaga dia, mengingatkan dia, mendoakan dia agar dia kembali ke jalan yang benar. Bukan kemudian memaki-maki, apalagi sampai menghinanya sampai dia merasa malu. Kalau kita melakukan hal itu, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian Allah takdirkan kita melakukan sesuatu yang sama. Apa istilah Jawanya itu? Diloke, nggih. Diloke itu jadi ketika kita itu seolah-olah tidak akan pernah melakukan itu, ternyata tinakdir melakukan hal itu. Sama kayak misalkan ibu kita tidak menyukai sesuatu, malah itu jadi jodoh kita. Maka kalau benci itu ya jangan kebangetan. Jangan-jangan itu jadi jodohnya. Iya benar. Jangan-jangan itu jadi jodohnya. Saya itu dulu saya asli Baturaden nggih Ibu. Tadi belum pernah. Asli Baturaden, asli Pamijen. Saya itu jarang-jarang ke Aji Barang. Pernah main-main ke Aji Barang itu ya hanya jalan besarnya aja. Dulu tuh guru tuh. Wah, kota kok panasnya kayak ngene. Ternyata saya ditugaskan di sini. Lah itu diloke sama Gusti Allah. Itu seperti itu. Sering kita dalam kehidupan itu, maka istilahnya apa? Jangan waton ojo dumeh. Nggih, jangan waton ojo dumeh, jangan waton kaya, jangan waton pinter, jangan waton apapun lah. Semua yang kemudian kita jalani itu semuanya ada dalam garis takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi psikologi kebencian. Ibu-ibu ketika benci, tenangkan diri, diam. Kira-kira yang ku benci itu apa? Oh perilakunya. Oke sudah, berarti jangan benci orangnya. Orangnya jangan dibenci, yang dibenci perilakunya. Yang kedua, kebaikannya banyak enggak? Oh banyak. Berarti kita ingat-ingat kebaikannya saja, jangan ingat-ingat keburukannya. Kira-kira aku bisa enggak melakukan hal yang serupa, keburukan yang serupa? Oh ya mungkin. Berarti kalau saya mungkin melakukan yang serupa, kita enggak usah merasa shock, enggak usah merasa bagaimana dan sebagainya, bahwa kita juga bisa melakukan hal yang serupa. Seketika itu insya Allah kebenciannya hilang, Bu.
Nggih, seketika itu insya Allah kebenciannya hilang, musnah. Dan kita tidak akan mudah untuk membenci orang. Kalau kita terlatih seperti itu, maka hati kita akan bahagia terus, karena apapun yang kemudian ada di sekitar kita, omongan orang, kemudian orang yang tidak pro dengan kita, ada orang yang kontra, ada orang yang nyebelin dan sebagainya, kita pakai mekanisme tadi itu, insya Allah semuanya akan damai. Ya, hati kita akan damai, nggak mudah tersulut, nggak mudah berkobar, tidak mudah gembrungsung. Kalau kita bisa, namanya apa kalau bahasa Jawanya itu ajur ajar. Ya, ajur ajar bahwa aku dan kamu itu sebenarnya adalah satu jiwa. Kita semua adalah satu jiwa, tidak terpisah. Ya, kita semua di sini antara yang mengatakan dengan yang mendengarkan, semuanya sebenarnya saling belajar. Saya itu mengatakan sesuatu, maka saya pertama kali orang yang harus mengamalkannya. Saya mengajarkan sesuatu, maka saya adalah orang yang pertama harus bisa mengamalkannya lebih dahulu. Maka kita sebenarnya saling belajar dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang psikologi kebencian ini, bagaimana kita bisa terus-menerus membersihkan kebencian dari dalam hati kita dengan mekanisme-mekanisme tadi, sehingga kita tidak mudah jadi orang yang tersinggungan, tidak mudah jadi orang yang menyimpan bara di dalam hati, dan kemudian menjadi orang yang lost, apa ibu-ibu? Lost, gak rewel. Lost, gak rewel. Santai. Kowe arep ninggalke aku, lost, gak rewel. Santai. Apa Bu? Dekengan pusat. Dekengan pusat. Yang mudeng aja. Yang enggak mudeng ya berarti belum tahu. Oke, barakallahu fikum. Mudah-mudahan menjadi satu manfaat bagi kita semuanya dan menjadi pengingat bagi saya pribadi dan juga bagi ibu-ibu. Dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh solehah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur suwun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.